43-44. Apa ini? Apakah dia ingin melawanku 1 lawan 1? Fang Han mengamati Jenderal Sura, yang berdiri 100 langkah jauhnya. Wajahnya tampan, seanggun laki-laki manusia, namun tubuhnya ditutupi sisik biru tua, melepaskan cahaya iblis asing. Tubuh raksasa yang mengerikan dengan kepala yang tampan, rasio yang sangat aneh. Benar-benar campuran demons dan immortals. Jika itu melepaskan kulit luarnya dan menjadi manusia, lalu seberapa tampan pria yang akan menjadi Jenderal Sura ini? Pikir Fang Han dalam benaknya, iblis yang menjadi manusia lebih cantik dari manusia sebenarnya, itu cukup ironis. Orang ini adalah Fang Han, murid pelataran luar sekolah Yuhua. Bolehkah saya bertanya kepada Jenderal Shuro, yang hebat apakah dia ingin bertukar pukulan dengan saya? Kamu adalah murid pelataran luar sekolah Yuhua. Melihat tubuhmu, keganasannya yang tiada taraf, kekuatan 5 kuda, stamina yang hebat, dan kepadatan daging dan darahmu, itu jauh melampaui praktisi transformasi dewa biasa. Anda harus menjadi yang teratas dari murid pelataran dalam atau bahkan seorang kultivator di peringkat Sanhe. Tapi kamu hanya murid pelataran luar. Jenderal Shuro terkejut. Sura, ini sangat kuat, setidaknya 2 kali lebih kuat dari Pangeran Bulan Jahat. Meskipun belum menembus alam ilahi, ketika itu datang, saya khawatir saya bahkan tidak akan dapat melihat dengan jelas melalui kecepatannya. Fang Han tidak menjawab, Sura, dan terus mengamati karakteristik Shuro. Dia telah mendengar pernyataan Yan saat itu bahwa Sura sangat kuat, dengan kekuatan 13 kuda. Adapun pembudidaya, kekuatan dewa biasa, mereka hanya memiliki kekuatan 5 kuda. Bahkan pemimpin bandit gurun, Pangeran Bulan Jahat, karena pertemuannya yang aneh dan konsumsi darah kelelawar darah bersayap 6 berusia 1000 tahun, hanya memiliki kekuatan 7 kuda. Kekuatan Sura masih jauh di atas itu. Fang Han baru saja melihat seberapa cepat Sura berhasil menghindari pisau petir ungu yin milik Fang Qingsue. Itu bergerak sangat cepat sehingga hampir menjadi garis gelap, tidak terlihat oleh mata telanjang. Jika Sura mencoba menyerangnya, kemungkinan pedang terbangnya tidak akan mampu memblokir serangan itu, kecuali dia mengenakan pakaian sihir katun darah. Sayangnya, jika saya telah berkultivasi ke tingkat ke-10, transformasi dewa, maka saya akan memiliki kekuatan 8 kuda, memungkinkan saya untuk bersaing. Menghadapi Shuro, ini sekarang adalah kematian yang pasti. Itu mungkin tidak. Sadarkah Anda, Sura ini tampaknya enggan untuk membunuh, tetapi pada saat yang sama tidak dapat membiarkan Anda membunuh tentara. Kalau tidak, itu akan bergerak sejak lama. Sura adalah makhluk brutal, dan tidak boleh segan-segan untuk membunuh Yan yang ditransfer, menunjukkan sedikit ketegangan. Jika Fang Han meninggal, dia juga akan terungkap, skenario yang mengkhawatirkan. Apakah dia ingin menangkapku dan menggunakanku untuk mengancam Fang Qingxie? Pemikiran sederhana semacam ini, bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Pikiran Fang Han berkelebat dengan kesadaran. Pasti percaya bahwa aku adalah seseorang yang dekat dengan Fang Qingsue. Ya, dengan karakteristik Anda, ia yakin Anda pasti bukan sosok rendahan. Tidak heran dia belum membunuhmu, dan hanya mencoba menangkapmu. Kesalahpahamannya akan memberi kita banyak peluang, jawab Yan, dengan sedikit tawa. Peluang macam apa? Mungkinkah Anda pikir kami bisa membunuhnya? Sisik di tubuhnya bahkan lebih keras daripada Flying Yasas, bahkan mungkin pedang terbang tidak bisa memotongnya. Saya punya cara. Apakah Anda seorang murid pelataran luar atau pelataran dalam? Anda harus meletakkan pedang di tangan Anda dan ikut dengan saya. Aku tidak akan membunuhmu, kata Shuro. Tidak mengetahui percakapan antara Fang Han dan Yan, setelah melihat bahwa Fang Han tidak menjawab, ia berbicara sekali lagi, wajahnya acuh tak acuh. Suaranya penuh percaya diri. Dengan kekuatan Sura ini, ia akan mampu bersaing dengan bahkan para pembudidaya alam ilahi, apalagi murid pelataran luar belaka. Bagaimana jika aku tidak meletakkan pedangku? Sisi mulut Fang Han menunjukkan sedikit senyum saat dia menunjuk ke arah altar Dewa Setan di kejauhan. Di atas altar, listrik ungu menyala saat asap hitam memenuhi langit. Patung Dewa Setan, raksasa perlahan runtuh. Altar itu sepertinya akan diledakkan oleh Fang Qingsue.
Begitu kakak perempuan Fang Qingsue telah menghancurkan altar Dewa Iblis Anda dan membunuh murid sekolah iblis lainnya, maka Anda juga akan mati. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati duluan. Wajah Sura menunjukkan senyum misterius, dan hati Fang Han langsung terasa sedingin es. Sebuah cakar iblis keluar dari ketiadaan telah menembus jantungnya. Sangat cepat. Sura jelas masih berjarak 100 langkah, tetapi cakarnya sudah mencapai dadanya. Matanya benar-benar tidak bisa bereaksi. Saat ini, Fang Han akhirnya menyadari betapa menakutkannya Sura itu. Dia tanpa sadar menggerakkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih hampir terlambat untuk memblokir di depan dadanya. Pedang ajaib mengeluarkan serangkaian listrik ungu yang menyebabkan tubuh Fang Han melayang ke langit, jatuh ke belakang. Dia mendarat sekitar 10 langkah penuh, berguling-guling di tanah, seluruh tubuhnya kesemutan. Meskipun dia telah memblokir cakar Shuro, dia masih dikirim terbang oleh kekuatan cakar yang kuat. Seluruh tubuh Sura diselimuti oleh listrik ungu dan tampak lumpuh sesaat. Namun, pada saat berikutnya, listrik ungu menghilang. Tampaknya hanya sedikit menunda tindakannya, dan tidak menyebabkan cedera berarti. Namun, momen kelumpuhan ini sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa Fang Han. Jika Sura melanjutkan serangannya, kehidupan Fang Han tidak akan terjamin. Kekuatan ini terlalu besar. Ketika Fang Han menyelesaikan gulungannya dan memanjat, dia melihat listrik ungu menghilang dari tubuh Sura, dan dia bisa merasakan organ-organ dalamnya sepertinya terbalik di dalam dirinya. Terutama di antara ibu jari dan jari telunjuk, pedangnya yang memegang tangan kanannya pecah, mengalirkan darah segar. Kekuatan di balik cakar Sura terlalu besar, sungguh situasi yang berbahaya. Manusia, kekuatanmu terlalu lemah. Aku tidak ingin membunuhmu, letakkan pedangmu. Setelah listrik ungu menghilang dari tubuhnya, mata Shuro menjadi sedikit haus darah. Itu membuka mulutnya, berteriak, listrik ungu pada pedang sihirmu, kekuatannya terlalu lemah, dan tidak dapat membahayakanku sama sekali. Fang Han mengeluarkan suara dingin, tubuhnya menyusut ke belakang, dengan keras melangkah mundur 20 langkah. Ternyata dia berlari menuju sungai bawah tanah agar bisa memanfaatkan arusnya dan lari dari Shuro. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tubuh Sura itu berkedip, melesat, berubah menjadi garis hitam, tubuhnya menembus udara dan mengeluarkan suara seruling. Banyak jamur tinggi di dataran itu tertiup angin yang diciptakannya, yang lebih dekat bahkan tumbang. Tidak baik. Fang Han yang sedang berlari tiba-tiba mendengar suara tajam angin bertiup di belakang kepalanya. Cakar itu turun lagi, bertujuan untuk menusuk kepala Fang Han menjadi semangka busuk. Fang Han tahu, Sura, sekali lagi bertujuan untuk hidupnya dan dengan cepat memutar pedang sihirnya, menggunakan Cantu Guonao, untuk memutar pedang di sekitar kepalanya dan sekali lagi memblokir cakar. Kali ini, tubuh Fang Han tersentak 20 langkah lagi, area di antara ibu jari dan jari telunjuknya pecah lagi. Seteguk darah menyembur keluar, tubuhnya terbalik. Dia menyesuaikan kembali kinya dan melompat lagi tepat saat efek listrik ungu menghilang dari tubuh Sura. Meteor mengejar bulan. Melihat situasi saat ini, Fang Han tiba-tiba melompat dan menusuk, tubuh dan pedang menjadi satu, seluruh kekuatan tubuhnya akan menusukkan pedang lurus ke arah mata Sura. Dia tidak terus berlari, tetapi melakukan serangan balik. Kamu benar-benar berani. Sura tertawa dingin, tubuhnya berkedip. Segera, angin dingin mulai bertiup, bayangan tidak lengkap muncul di mana-mana. Pedang Fang Han hanya mengenai udara tipis. Fang Han tahu bahwa ini adalah saat kritis antara hidup dan mati, dan bahwa dia tidak boleh lalai sedikit pun. Memfokuskan seluruh jiwanya, dia memeriksa tulang-tulang di bawahnya, secermat seolah-olah melihat kristal. Situasinya tidak lekang oleh waktu di sini dan mencerminkan keadaan luar. Kulit bahkan lebih sensitif, hembusan angin, jejak ki, semua bisa dirasakan, sehingga memungkinkan reaksi alami. Tubuhnya saat ini beberapa kali lebih lincah daripada monyet, melompat-lompat, pedang sihir menyerang dengan kacau, listrik ungu berkedip, secara mengejutkan menerima serangan Sura. Pertempuran ular dan bangau, cincin berkelanjutan 7 bintang, roh terbang berkedip, naga halus, harimau jahat, hujan musim gugur berlama-lama, dan lain-lain. Pada saat ini, semua seni bela diri tajamnya ditampilkan.
Dalam serangan balik penuhnya, Fang Han menunjukkan semua keterampilan yang telah dia pelajari sampai saat ini tanpa syarat. Tekanan momen antara hidup dan mati begitu besar sehingga semakin melepaskan potensinya. Seluruh medan perang dalam 10 atau lebih zang dipenuhi dengan cahaya pedangnya, serta bayangannya. Stamina besar dan tubuh kokoh yang dianugerahkan kepadanya oleh Nine Aperture Golden Pellet, akhirnya menunjukkan kegunaannya. Kekuatan, Sura, seberapa hebatnya. Kecepatannya, seberapa cepat itu. Itu memiliki kekuatan 13 kuda yang digabungkan bersama. Setelah kekuatan itu meledak, bahkan teknik sihir pembudidaya, alam ilahi, akan ditembus dan daging mereka hancur. Namun, Fang Han berhasil menerima pukulan itu, meskipun dengan beberapa kesulitan. Di tanah muncul puluhan lubang, lumpur beterbangan di udara. Setiap kali, Sura menyerang dan melemparkan Fang Han ke tanah, setiap kali menginjak tanah, lubang baru akan terbentuk. Namun, setiap kali Fang Han dikirim terbang, Sura sedikit mati rasa oleh listrik ungu untuk sesaat, menghalangi gerakannya dan membatasi fleksibilitasnya. Setiap kali, Fang Han mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengatur kembali pernapasan tubuhnya dan untuk memulihkan diri. Untungnya, Fang Qingsui menyempurnakan pedang ajaibku untukku. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk melarikan diri dari pembunuhan hari ini. Dalam sekejap mata, karena menggunakan pedangnya untuk memblokir banyak serangan, Sura, area antara ibu jari dan jari telunjuk Fang Han sekarang menjadi aliran darah yang panjang, menyebabkan dia menjadi sedikit tidak dapat menggenggam gagang pedang. Kamu mengejutkan bisa memblokir 13 serangan iblis terbang milikku. Anda harus bangga, karena saya benar-benar mengalami kesulitan di sini. Sura, sekali lagi berdiri di medan perang, menyaksikan darah mengalir dari tangan Fang Han. Ia bertanya, berapa kali lagi Anda bisa memblokir? 3 kali. 2 kali, lalu bisakah kamu memegang pedangmu? Tanpa listrik ungu pada pedang tidak ada kelumpuhan lagi, dan menangkapmu akan semudah menangkap kelinci. Fang Qingsui, kamu. Tepat pada saat ini, dari atas, altar Dewa Setan, yang jauh, terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Tuan kecil serigala langit, Wang Polin yang berdiri di bawah, patung Dewa Setan, tiba-tiba terbakar saat asap jahat serigala langit di tubuhnya menyala dan mulai terbakar, meleleh menjadi semburan bintang berapi sebelum menghilang. Fang Qingsui, mengandalkan teknik ilahinya yang kuat, telah berhasil menembus pertahanannya dengan paksa. Seven Evil Spirits labu, di tangan Wang Polin dipotong dengan pisau ki dan terbang ke udara. Fang Qingsui melambaikan tangannya, dan bauki ini terbang ke tangannya. Tanpa Seven Evil Spirits labu, apa yang bisa kamu lakukan? Fang Qingsui meraih 7 labu roh jahat, 2 ular petir ungu yin yang di sisinya dengan ganas bergegas ke bawah menuju patung Dewa Setan. Dia ingin menghancurkan patung itu. Pada saat ini, patung Dewa Setan tiba-tiba bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit kembali. Iblis yang kuat membanjiri segalanya dan menelan seluruh dataran. Ketika Fang Qingsui melihat apa yang terjadi, wajahnya langsung berubah warna. Apa? Sebuah manifestasi dari Demon God. Aku tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Setelah melihat situasi saat ini, wajah Sura tiba-tiba menjadi dingin. Panjang. Tanah tempat ia berdiri sepertinya tiba-tiba kehilangan sebagian besar. Setelah itu, tubuhnya sudah mencapai Fang Han. Itu akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini adalah waktunya, kata Yan, menyampaikan pikirannya kepada roh Fang Han. Manifestasi dari Demon God bukanlah masalah sepele. Fang Qingsui tidak punya waktu untuk menjaga kita. Mari kita bergandengan tangan dan membunuh Shuro ini. Patung Dewa Setan, di atas altar Dewa Setan, tiba-tiba mengalami perubahan drastis, memancarkan surga yang bergetar, bumi yang menutupi Ki Setan. Sura, yang awalnya berniat menangkap Fang Han tampaknya menyerah pada ide itu, dan tiba-tiba bertujuan untuk membunuh, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabur karena kecepatannya yang benar-benar tiada taraf. Angin kencang datang ke Fang Han dari semua sisi, menyelimutinya dan menciptakan angin puyuh yang ganas, yang hampir sama mencekiknya seperti tornado. Fang Han benar-benar dikelilingi oleh angin kencang dan hembusan angin kencang mereka. Selama saat ini, matanya masih tertutup, dan telinganya berdenging. Menghadapi serangan Sura, Fang Han benar-benar buta dan tuli.
Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Shuro. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu 2 kali lebih cepat. Di pertukaran sebelumnya, Sura masih mempermainkan Fang Han. Pada saat ini, Fang Han akhirnya memahami kekuatan 13 kuda yang diringkas menjadi satu tubuh, dan betapa kuatnya, betapa mengejutkannya bumi itu. Tekanan udara terus bergetar dan meledak, menyengat tubuhnya. Fang Han tidak tahu di mana dia bisa menghindar. Ini adalah teknik jalan iblis, serangan pembunuh tajam, setan angin membunuh. Pada saat ini, Yan mengeluarkan teriakan melengking yang diarahkan ke pikiran Fang Han. Su. Dalam benaknya, Fang Han merasakan bayangan Yan muncul. Yan membuka mulutnya dan meludah, tiba-tiba mengeluarkan bola cahaya. Bola cahaya ini tampak seperti aurora abadi, menerangi keseluruhan kegelapan yang menutupi pikirannya. Semangatnya sangat menembus, pikirannya menyala. Fang Han membuka matanya, dan sepertinya, tindakan Shuro sangat melambat. Cakarnya bergerak inci demi inci, menyerang wajahnya. 7 bintang langkah. Tendangan bidung. Fang Han tidak ragu-ragu, tubuhnya berkedip. Tangan, kaki, punggung, pinggang, pinggul, lengan, bahu, dan lehernya semua bergerak bersama, seperti 7 bintang yang tak terputus, berkedip ke sisi kanan Shuro. Mengerahkan kekuatan di kakinya, serangkaian tendangan bayangan terus-menerus menghantam Sura yang sangat anehnya, tubuh Sura, setelah ditendang, kejang, memancarkan energi yang kuat yang menyebabkan Fang Han jatuh ke tanah. Ketika Fang Han menyentuh tanah, punggungnya tertekuk, dan satu telapak tangan dan kedua kakinya menamparkan tanah. Peng peng peng. Meminjam kekuatan tamparan, Fang Han, seperti kelabang memanjat pohon, menembak kembali, pedang di tangannya menunjuk ke mata Sura. Kamu benar-benar bisa bereaksi. Mempertimbangkan semangatmu, tidak mungkin kamu bisa bereaksi. Kejutan melintas di wajah Sura saat menggunakan kedua tangan untuk meraih pedang ajaib yang masuk. Kekuatan musim semi kuning. Suara yang sekali lagi bergema di benak Fang Han. Pada saat ini, 3 aliran kuning Ki tiba-tiba muncul di lapisan luar pedang ajaib. Ketiga aliran kuning Ki ini seperti naga yang berkelok-kelok, kuat dan kuat. Mereka melingkar bersama, membentuk simpul, dan memberikan pedang ajaib dengan dukungan eksternal. Jadi, ketika Sura mengambil pedang, itu mengejutkan. Apakah ini mana naga? Pedang Fang Han terlepas dari cakar Sura, dan segera di kulitnya, dia juga merasakan aliran Ki kuning yang berdenyut, seolah-olah seekor naga melingkari tubuhnya dan terjalin dengan otot-ototnya, memberinya kekuatan yang tiada habisnya. Jika Fang Han memiliki kekuatan 5 kuda sebelumnya, maka saat ini, dengan dukungan aliran Ki kuning, dia memiliki kekuatan lebih dari 3 kali lipat. Selanjutnya, pikirannya diterangi oleh Mana Yan, menyebabkan kecepatan reaksi dan kepekaannya berlipat ganda juga. Pakaian setan kapas darah, Fang Han tahu, bisa ditembus oleh kekuatan 7 kuda. Dibandingkan dengan pakaian itu, aliran Ki kuning ini jauh lebih kuat. Mana? Ini mana? Setelah cakarnya disetrum, Sura segera dapat melihat bahwa itu adalah mana. Itu benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Fang Han dapat menggunakan mana, karena hanya pembudidaya yang menerobos alam ilahi yang bisa menggunakannya. Daging memiliki batasnya, mana tidak terbatas. Alam ilahi tidak terbatas. Fang Han tidak mendengar apa yang dikatakan Sura, karena pedangnya, seperti sambaran petir, memenggal kepala Sura. Pedang itu mengiris begitu cepat sehingga memotong udara dan membentuk ruang hampa sementara. Yellow Spring Net, suara Yan berubah, dan mana kuning tiba-tiba terbelah, berubah menjadi jaring besar yang tampak seperti sarang laba-laba. Itu segera terikat di sekitar tubuh Sura, ke titik di mana ia bahkan tidak bisa mengaum. Jaring bumi mata air kuning. Orang seperti apakah kamu? Orang macam apa kamu ini? Tubuh Sura melebar, wajah tampan mengekspresikan keterkejutan yang luar biasa, seolah-olah baru saja melihat dewa iblis sejati. Namun, Fang Han tidak menjawab, dan terus menusukkan pedangnya melalui mata Sura, seolah-olah dia sedang menghancurkan batu delima yang kokoh, hingga menembus otaknya. Setelah itu, seutas Yellow Spring Net, sehalus-halusnya, masuk ke Sura, melalui matanya, menyerap darah dan otak Shuro. Luar biasa, luar biasa. Darah Sura cukup murni yang, dan semangatnya sangat tajam. Itu
itu bisa disuling menjadi blood pellet yang sangat bergizi. Saat Yan berbicara dengan gembira, pelet darah seukuran mangkuk yang terkondensasi di dalam sungai mata air kuning yang suci. Darah pelet berkilau seperti batu giok. Kualitas pelet darah ini setidaknya 10 kali lebih besar dari pelet darah yang baru saja kental. Hanya dengan pandangan sekilas orang dapat mengatakan bahwa itu adalah obat bergizi yang hebat, mampu membentuk darah dan memperkuat tulang. Akhirnya mati. Sura, sebenarnya dibunuh olehku. Perasaan menggunakan mana, sungguh luar biasa. Fang Han menyarungkan pedangnya dan mundur, pikirannya merenungkan pertarungan yang mendebarkan tadi. Melalui pertempuran ini, dia semakin memahami tekniknya sendiri. Di jalur kultivasi, dia sekali lagi memajukan langkah solid lainnya. Ini mana milikku, bukan milikmu. Itu tidak dapat melengkapi daging Anda. Jika Anda dapat berkultivasi ke alam ilahi, maka itu akan menjadi lebih baik ketika Anda menggunakan mana. Yang menarik mana, saya saat ini setara dengan kultivator tingkat kedua, alam ilahi, kekuatan alami. Anda harus memberi saya harta yang murni untuk dikonsumsi. Lihat ke sana. Fang Qingsui sebenarnya bertukar pukulan dengan manifestasi Dewa Setan. Wanita ini terlalu ganas. Jika dia jatuh, maka kita juga akan hancur. Fang Han dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk melihat dataran yang jauh. Di atas dataran bawah tanah, demonik Qi menyebar. Qi iblis gelap pekat mengepul dan menyebar kemana-mana, terkadang mengembun menjadi pisau iblis, terkadang mengembun menjadi binatang iblis, berbagai bentuk aneh dan sangat ganas. Tubuh Fang Qingsui benar-benar dikelilingi oleh dua ular listrik ungu miliknya, yang, seperti dewa petir, mengusir Qi iblis. Murid sekolah Yuhua, sangat berani. Anda berani menghancurkan patung saya. Tiba-tiba, seluruh langit yang penuh dengan awan iblis mulai mengembun dengan keras ke arah tengah, mengembun menjadi satu entitas. Entitas tinggi ini mengenakan pakaian hitam, dan memiliki postur yang mendekati pria tampan. Rambut hitam dan ungu berkibar tertiup angin, kedua matanya tampaknya mampu memikat dan menyedot jiwa seseorang. Ini adalah Dewa Iblis yang berdaulat dari 5 Dewa Iblis dari tubuh manifestasi Jalan Iblis. Begitu, Dewa Iblis muncul, Fang Han merasa hatinya menjadi sangat tidak nyaman, hampir sampai pada titik di mana dia berlutut dan bersujud di tanah dan menancapkan kepalanya ke tanah seperti burung unta yang peduli dengan kepalanya tetapi tidak dengan kepalanya. Ekor Dewa Iblis, 7 Evil Spirits labu, yang kamu tanam telah jatuh ke tanganku. Mungkinkah kamu akan menggerakkan tanganmu dan mengambil kembali harta ajaib ini untuk juniormu? Menghadapi avatar, Dewa Iblis, Fang Qingsui tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Suaranya masih sedingin es, seolah-olah tidak ada apapun di bawah langit yang dapat membuatnya takut. Meskipun 7 Evil Spirits labu adalah harta yang aku menghabiskan banyak usaha untuk menanam, aku tidak terlalu keberatan, karena 7 Devil Emperors dan 3 Devil Sovereigns telah menandatangani perjanjian serangan dan pertahanan dan akan mendeklarasikan perang di Jalan Abadi. Anda, seorang murid kecil, berani datang dan menghancurkan altar saya dan memblokir pasukan iblis dan iblis. Itu hanya mencari kematian. Jika aku tidak membunuhmu di sini hari ini dan membiarkanmu pergi, bagaimana dengan wajahku? Suara avatar, Demon God, cukup kuat untuk meratakan gunung. Fang Han hanya merasakan bumi di bawahnya tiba-tiba bergetar sebelum retak terbuka. Puluhan lidi sekelilingnya di dataran bawah tanah telah retak di mana-mana dan runtuh. Suara itu sangat kuat, itu seperti angin laut yang ganas, menyebar dengan keras dan menyebabkan Fang Han menutup telinganya dan berbaring dengan kuat di tanah untuk mengurangi rasa sakitnya sedikit demi sedikit. Begitu kuat, setinggi matahari dan bulan, sebesar langit dan bumi. Tidak ada cara untuk bersaing, namun Fang Qingsui dapat berbicara dengannya secara langsung. Seberapa kuat dia? Pikir Fang Han dalam pikirannya. Memikirkan kekuatan avatar, Fang Han merasa sangat takut. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang manusia tidak bisa menandinginya. Jika itu masalahnya, maka aku akan merebut wajah Dewa Iblismu sampai tidak ada yang tersisa. Suara Fang Qingsui seperti tidak pernah mencairkan es dan salju, pakaian putihnya berkibar, listrik ungu melilit tubuhnya.
Dua nyanyian, ular petir ungu yin yang tiba-tiba menjadi lebih intens, dan tiba-tiba, mereka menumbuhkan tanduk seperti rusa, tubuh bagian bawah mereka menumbuhkan cakar seperti elang. Di atas bibir mereka, janggut panjang muncul, menambah ki kuno mereka yang kuno. Kedua ular itu menjadi naga. Kultivasi Anda telah mencapai tahap seperti itu. Tidak heran Ying Tian King, anak muda itu, tidak mendengarkan Ying Xian Tian tentangmu. Demi taruhanmu, dia, sendirian, pergi ke wilayah langit luar iblis ilusionari Realm untuk berkultivasi, mengabaikan hidupnya sendiri. Mata Avatar, Demon God, berkedip, sekali lagi tertawa, sejujurnya, Anda benar-benar salah satu murid Immortal Path yang paling menonjol dari generasi Anda. Terima, Sky Demon Swallowing Sun, saya. Selama pembicaraannya, Avatar, Demon God, membuang lengan bajunya yang besar. Segera, dunia menjadi gelap gulita, kabut hitam menyelimuti segalanya. Semua cahaya menghilang. Mengulurkan tangan, seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka. Fang Han merasakan dunia, seluruh alam semesta, diserap ke dalam lengan baju selama lemparan. Langit dan bumi terbalik. Ying Xiantian seharusnya menjadi kaisar besar Xiantian dari Sekte Iblis. Putranya Komandan Iblis Ying Tian King dan Fang Qingsui telah bertukar teknik jalan. Meskipun dia merasakan kegelapan, jantung Fang Han masih berdetak, suasana misterius yang beriak di hati dan jiwanya. Hari pertama hari kedua, satu bersih satu berlumpur, naga menciptakan tanah, berlalunya waktu, langit dan bumi berulang, hati 6 pencuri, artinya 7 luka, hancurkan untukku. Dalam kegelapan abadi, Fang Han tiba-tiba bisa mendengar suara dingin Fang Qingsui. Dia sepertinya sedang membaca kitab suci yang panjang. Dua aliran listrik ungu yang intens tiba-tiba merobek kegelapan, menghancurkan alam semesta. Bayangan manusia muncul di depan Fang Han, itu adalah Fang Qingsui. Kakak senior. Fang Han mengangkat kepalanya dan melihat Fang Qingsui di depannya, masih dikelilingi oleh kegelapan pekat di semua sisi. Namun, listrik ungu di sisinya berhasil membubarkan sebagian besar. Perbedaannya adalah wajah Fang Qingsui pucat, pakaian putih saljunya berlumuran darah di mana-mana, tampak seperti kuncup buah persik yang jatuh. Namun, tubuhnya berdiri tegak. Sepertinya tidak ada sihir iblis yang bisa mematahkan keinginannya. Fang Han bisa merasakan ketajaman kekuatan Qi yang memancar dari Fang Qingsui, cukup tajam untuk menembus langit, dan mau tak mau menggigil. Saya untuk sementara membuat celah di kabut setan. Aku membawamu pergi. Dan sekarang juga. Begitu dia melihat Fang Han, Fang Qingsui segera meraihnya, setelah itu memperhatikan Sura yang mati. Kamu membunuh Shuro. Fang Qingsui tampak terkejut, matanya menembus Fang Han. Apakah ada sesuatu di tubuhmu? Izinkan aku melihat. Saat dia berbicara, jari-jarinya membelah udara. Pakaian ajaib Fang Han, bersama dengan pakaian dalamnya, semuanya terpisah. Tubuh bagian atasnya yang telanjang semuanya muncul di depan Fang Qingsui.